di halaman 4 surat Al-Hadid ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa diri dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Ini juga mohon dijelaskan. Allah itu sebelum menciptakan makhluknya, semua hal yang akan menimpa makhluknya nanti, termasuk manusia ini, sudah Allah tetapkan dalam Lauh Mahfuz. Lauh itu papan, ya. Mahfuz itu terjaga, terpelihara. Jadi sebelum Allah menciptakan kita, apa yang akan menimpa kita itu sudah Allah tuliskan dengan rapi di catatan yang terpelihara di sisi Allah. Namun demikian, manusia diberi kesempatan oleh Allah untuk memilih takdirnya. Bukan berarti ya, Allah itu belum pirsa, belum mengetahui nanti bakalnya terjadi pada bulan ini. Semuanya sudah tertulis rapi. Tapi manusia diberi kesempatan untuk memilih takdirnya. Ada qadar, ada takdir. Dalam sebuah hadis kan disebutkan, sesungguhnya seseorang itu, coba dicarikan hadisnya, saya lupa. Seseorang itu yujma'u fi batni ummihi arba'ina yauman. Saya agak lupa itu, coba dicarikan. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yauman nutfah. Sesungguhnya seseorang di antara kalian itu, wahai manusia, itu dikumpulkan di perut, di rahim ibunya 40 hari sebagai nutfah. Nutfah itu bertemunya sperma dengan indung telur, ya, sel telur, ya, itu nutfah. Bertemunya sperma dengan sel telur itu nutfah. Summa yakunu mithla dzalika alaqah. Kemudian 40 hari berikutnya dia menjadi alaqah, dari nutfah menjadi alaqah. Alaqah itu apa? Segumpal darah, ya. Summa yakunu fi dzalika mudghah mithla dzalika. Kemudian 40 hari berikutnya dari alaqah menjadi mudghah, segumpal daging, ya. Dari nutfah 40 hari, kemudian berubah jadi alaqah 40 hari, kemudian berubah menjadi mudghah 40 hari. 40 tambah 40 tambah 40 berapa? 120 hari. 120 hari berapa bulan? 4 bulan. Saat janin berada di perut ibunya 4 bulan,
Lah saat itulah Allah utus malaikatnya, summa yursalul malak fayanfukhu fihi ruh. Allah utus malaikatnya untuk meniupkan ruh ke janin yang usianya 4 bulan itu. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Selain diperintah untuk meniupkan ruh, malaikat Allah itu juga diperintah Allah untuk menetapkan 4 hal bagi dia, bagi janin tadi. Bikat bi rizkihi, untuk menentukan rezekinya. Wa ajalihi, ajalnya. Wa amalihi, amalnya, perbuatannya. Wa syakiyun au sa'idun, dia akan celaka atau bahagia. Jadi 4 hal ini Bapak dan Ibu sudah Allah tetapkan sejak kita berada di perut ibu kita usia 4 bulan. Rezeki kita banyaknya berapa sudah Allah tetapkan. Ajal kita sampai usia berapa sudah Allah tetapkan. Terus kemudian perbuatan kita, ucapan kita sudah Allah tetapkan. Kita bahagia atau celaka juga sudah Allah tetapkan. Ini 4 hal. Yang pertama terkait dengan ar-rizku, yang kedua al-ajalu, batas usia. Ajal itu batas usia seseorang. Terkait rezeki dan al-ajal, ini namanya qadar. Manusia tidak bisa intervensi di situ. Qadar ini berarti ketetapan Allah, di mana manusia tidak diberi kesempatan dan tidak akan pernah bisa intervensi. Tentang rezeki, ada yang tahu sampai nanti kita menjelang ajal, rezeki kita itu sejauh mana, sebanyak apa? Ada yang tahu? Jumlahnya berapa? Tidak tahu, itu sudah ditetapkan oleh Allah. Tapi yang jelas, seseorang itu tidak akan meninggal sebelum semua rezekinya disempurnakan oleh Allah. Kita tidak ada yang ngerti jumlah total rezeki dari sejak ditiupkan ruh sampai nanti mau meninggal, jumlah total rezeki kita itu berapa? Kita tidak ngerti. Sehingga kita tidak bisa intervensi di situ. Itulah ar-rizku, tertulis di Lauh Mahfud. Bisa jadi, oh fulan rezeki terakhirnya nanti setengah 12 itu ya, sesuap nasi masuk, itu rezeki terakhirnya. Apa kita ngerti itu rezeki terakhir kita? Kan tidak ngerti. Yang tahu hanya Allah. Kita hanya diperintah menjemput rezeki yang halalan, thayyibah. Jumlah totalnya sebanyak apa kita tidak ngerti. Tidak bisa intervensi. Terus yang kedua ajal. Ajal itu kita juga tidak bisa intervensi. Karena karakter ajal itu la ya idza jaa ajaluha la yastaqdimuna sa'ah wa la yastakhirun. Itu karakter ajal. Kalau sudah datang maka tidak bisa diajukan, tidak bisa diundur. Lah kita tidak bisa intervensi ajal kita. Ya Allah, mau ditunda 10 tahun lagi ya Allah. Jangan detik ini, dosa saya masih banyak, sholat saya masih bolong-bolong. Saya kadang masih suka selingkuh ya Allah. Mau ditunda tak tobat dulu. Tidak bisa kita intervensi itu. Saya masih suka bohong, saya masih suka tabarut, saya masih suka riba. Oh riba meneh ya. Tunda 10 tahun lagi, tidak bisa kita intervensi ajal.
Karena karakter ajal itu kalau sudah Allah putuskan, ya sudah, la yastaqdimun wa la yastakhiruna sa'ah. La yastaqdimuna sa'ata wa la yastakhirun. Tidak bisa diajukan, tidak bisa ditunda sedetik pun. Ini sudah tertulis di Lauh Mahfuz sejak sebelum kita diciptakan oleh Allah, sudah tertulis. Hanya malaikat diutus oleh Allah untuk menetapkan apa yang sudah tertulis di Lauh Mahfuz saat kita berada dalam usia 4 bulan di kandungan. Yang kedua amal, yang ketiga amal, dua terakhir amal syakiyun au sa'idun, perbuatan, ucapan bahagia atau celaka. Ini juga sudah Allah tetapkan di Lauh Mahfuz. Tapi manusia diberi kesempatan untuk memilih terkait perbuatan. Mau beramal soleh atau toleh, terserah manusia, silahkan pilih. Kalau kamu milih perbuatan soleh, maka takdirmu ke surga, diridhoi oleh Allah. Dan itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz juga. Oh, ini di akhir ayat memilih amal soleh, nah, ini di surga. Awalnya amalnya soleh terus, di akhir hayat tertulis ya, dia memilih amal toleh sehingga ke neraka. Padahal sejak awal amalnya soleh terus, tapi di akhir hayat malah justru memilih amal yang tidak baik. Ini bukan berarti lantas kita berpikir wis nek ngono mbajing sik wae. Kok nek arep mati lagi salat. Siapa tahu di Lauh Mahfuz takdir saya akhir hayatnya saya jadi orang yang salat sehingga husnul khotimah. Saiki mbajing sik wae. Itu kesesatan dalam berpikir. Rumangsane begitu rumangsa kita ketika mbajing mati dah. Ya sudah, su'ul khotimah sudah. Allah itu sudah maha mengetahui. Maka Lauh Mahfuz ini yang perso hanya Allah. Tetapi Allah sudah tunjukkan, ini loh jalan menuju surga, ini loh jalan menuju neraka. Ayo kamu pilih mana? Nek kamu pilih jalan menuju surga, ya sudah, takdirmu memang ke surga. Mana ada toh manusia yang ditakdirkan ke neraka oleh Allah, itu mana ada. Allah itu sangat menghendaki semua manusia ke surga. Maka Allah utus, Allah turunkan kitab suci, Allah utus Rasulnya. Karena Allah itu sangat berkasih sayang pada hamba-hambanya, hanya menghendaki kebaikan untuk hambanya. Maka begitu hamba itu memilih jalan ke neraka, ya sudah, dia sendiri yang memilih takdir ke neraka, bukan Allah. Allah tinggal mengiyakan pilihannya. Lah, dua terakhir itu amal, syaki atau said, itu namanya takdir. Ada qadar, ada takdir. Qadar itu mutlak kewenangan Allah. Manusia tidak bisa intervensi sedikit pun. Itu ada di rizq, ada di ajal. Kita tidak ngerti jumlah total dari rezeki yang akan Allah berikan. Tetapi jumlah itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz, hanya Allah yang mengetahui. Nanti batas usia kita sampai hari apa, bulan, pekan keberapa, bulan apa, tahun berapa, detik berapa, menit berapa, jam berapa, itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Dan hanya Allah yang pirsa kapan itu terjadi. Itu qadar, kita tidak bisa intervensi. Tapi kalau takdir, kita diberi kesempatan oleh Allah memilih. Ayo tentukan takdirmu. Mau bahagia, silahkan, titi jalan ke surga.
Mau celaka, silahkan titi jalan ke neraka. Nah, itulah maksud dari ayat tersebut. Jadi Allah itu sudah menciptakan kita manusia. Allah itu sudah menetapkan apa yang akan terjadi pada diri manusia sebelum Allah menciptakan manusia. Ketetapan Allah ini sudah Allah tuliskan dalam lauh mahfud. Catatan yang sangat terpelihara di sisi Allah. Karena yang pirsa hanya Allah, yang menjaga hanya Allah, yang memelihara hanya Allah. Kalau semuanya sudah dari Allah, kewajiban kita sebagai makhluk, hambanya yang muslim, yang mukmin hanya la raiba fih. Jangan ragu terhadap informasi yang datangnya dari Allah. Nanti kalau kita berpikir, oh nek begitu percuma no. Saya sholat tiba-tiba sama Gusti Allah wis ditulis di lauh mahfud di neraka. Lama-lama nanti kita seperti Mu'tazilahnya nih, menuhankan akal. Kalau begitu lama-lama bisa seperti Mu'tazilah nanti, menuhankan akal, mengesampingkan nas, mengesampingkan teks wahyu ilahi. Jadi mengesampingkan Quran, mengesampingkan sunnah Rasulullah, karena yang dijadikan Tuhan akalnya. Itu Mu'tazilah. Ya. Jadi kalau kita berpikir seperti itu, lama-lama bisa persis. Karena Mu'tazilah dulu itu menuhankan akalnya, sehingga tidak mengakui bahwa semua itu sudah Allah tetapkan dalam lauh mahfud. Makanya karena menuhankan akal, dalam istilah Mu'tazilah ada manzilah baina manzilaten. Satu tempat di antara dua tempat. Ada satu tempat antara surga dan neraka. Ya, karena dalam pemikiran Mu'tazilah, keyakinan Mu'tazilah itu, orang Islam yang berzina maka dia tidak fasik dan juga tidak kafir gitu. Tapi juga tidak beriman. Lah nggone ning endi? Yaitu di satu tempat di antara surga dan neraka itu. Kalau dihukumi fasik, wong dia masih sholat. Kalau dihukumi kafir, wong dia ya masih sholat. Kalau dihukumi mukmin, kok dia berzina? Lah tempatnya di mana? Ya di manzilah baina manzilaten, satu tempat antara surga dan neraka. Ini artinya kalau ada orang Islam yang berzina sampai meninggal tidak tobat, menurut kaum Mu'tazilah tempatnya di satu tempat antara surga atau neraka itu. Karena dia kafir ya bukan, wong masih sholat. Mukmin ya bukan, wong zina, ini loh, tidak tobat. Ini loh. Inilah menuhankan akal, maka menyimpang. Padahal kalau ketentuan itu datang dari Allah, kita itu cukup la raiba fih. Boleh berpikir dengan akalnya silahkan, tapi mohon maaf, berpikir menurut Allah itu dengan qalb. Akal itu hanya mengikuti arahan dari qalbun. Nah ini ya. Maka jauhkan dari pola pikir wis nek ngono tak maksiat sik. Siapa tahu takdirnya tertulis di lauh mahfud min ahlil jannah. Tertulis jadi penghuni surga. Jadi wis seneng-seneng ning dunya maksiat, mengko mati husnul khotimah. Siapa tahu begitu. Ya, jauhkan kita dari pola pikir menyesatkan seperti itu. Ya. Lah kalau panjenengan minta saya menjelaskan lauh mahfud itu seperti apa gambarannya, ya saya tidak tahu.
Yang pirsa hanya Allah. Dan itu disebutkan oleh Allah. Maka kewajiban kita la raiba fih, jangan meragukan sedikit pun. Lah itulah bedanya antara iman dan ilmu. Yakin pada yang tampak, yang bisa diraba, yang terlihat dengan kasat mata, itu namanya ilmu pengetahuan. Yakin pada yang gaib, berarti tidak tampak, tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat kasat mata, tapi itu diinformasikan oleh Allah dan Rasulullah, itulah namanya iman. Maka tanda pertama dari hamba Allah yang beriman itu alladzina yu'minuna bil ghaib, itu tanda pertama. Beriman pada hal-hal gaib yang Allah dan Rasul informasikan, baru sholat. Nah, itu loh. Bukan tanda takwa yang pertama sholat terus baru percaya pada yang gaib. Yang gaib dulu. Bagaimana kita mau sholat kalau tidak percaya adanya Allah? Sedang Allah itu gaib, tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Allah hanya bisa kita rasakan kehadirannya lewat kasih sayangnya, pertolongannya, jalan keluarnya, dan lain sebagainya. Bagaimana kita mau sholat kalau tidak percaya adanya surga dan neraka yang Allah dan Rasul kabarkan? Maka tanda ketakwaan yang paling utama, yang pertama, iman pada yang gaib yang Allah dan Rasul kabarkan, tidak ragu, termasuk lauh mahfud. Ada lagi?